Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus jamaah Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa Jakarta Timur yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana tujuan daripada Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, waktu, umur, ya, nikmat harta, nikmat ketenangan jiwa, ini seluruhnya agar kita pergunakan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah di dalam keseharian kita. Inilah tujuan utama dari Allah memberikan setiap nikmatnya kepada kita semua. Sehingga jangan sampai kita pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ataupun bahkan kita pergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Karena ketika kita mempergunakan kenikmatan-kenikmatan Allah, waktu yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, kemudian kesehatan yang Allah berikan untuk hal-hal yang sia-sia bahkan kemaksiatan, maka kelak saat Allah memintai pertanggungjawaban terhadap kita semua, saat Allah menghisab kita di yaumil akhir nanti, maka kita akan mempertanggungjawabkannya dalam keadaan berat. Ya. Ketika Allah menyebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya, ada orang yang Allah hisab dengan hisab yang ringan, maka sebaliknya ada orang-orang yang Allah hisab dengan hisab yang berat. Mengapa Allah hisab seseorang dengan hisab yang berat? Karena tadi dia lalai, lupa, salah mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, Allah telah titipkan kepada dirinya. Dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menasihatkan, mengingatkan kepada kita semua. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Seseorang di hari kiamat itu akan ditanya terhadap 4 hal, ya, tentang umurnya bagaimana, waktunya bagaimana, tentang ya ilmunya bagaimana, ya ilmu yang kita dapatkan. Ya. Kita kok kita masuk. Mau dong. Ya. Kemudian tentang jasadnya bagaimana, ya, tentang masa mudanya bagaimana, seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini seluruhnya bagian daripada nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita yang hadir dalam kesempatan kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang pandai di dalam bersyukur kepada Allah, dengan makna mampu dan pandai di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat Allah untuk dialokasikan kepada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini sedikit kita mengingatkan kembali tentang rasa syukur kita kepada Allah, karena bersyukur kepada Allah yaitu harus terus kita ingatkan, karena sifat dasar manusia itu adalah ya sering mengeluh,
ya ya'uddul masaiba wa yansa ni'ma rabbih. Karakter dasar manusia itu adalah dominan untuk mengingat setiap kesulitan-kesulitan, musibah-musibah yang menimpa dirinya, dan sangat mudah lupa terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya. Karena kenikmatan, ya, musibah ataupun kesulitan yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu jauh lebih sedikit dibanding banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam silsilah Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, kemudian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua, dan maka dalam kesempatan kali ini kita masuk ke materi yang ketiga, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, seperti itu. Bagi jamaah yang mungkin belum sempat menyimak ya materi dari pertemuan awal, itu nanti bisa membuka channel YouTube Masjid Ar-Raudhah, ya. Nanti juga Pak Rizal selaku admin bisa juga menuliskan di kolom chat untuk link link YouTube Masjid Ar-Raudhah, seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, untuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, sebagaimana yang telah kita tulis dalam undangan, yaitu berhati-hati dalam memvonis kafir seorang muslim. Nah, jamaah sekalian, inilah yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan seorang muslim, ya, kecuali setelah memenuhi persyaratannya dan tidak ada yang menghalanginya, ya, serta hilangnya syubhat darinya, seperti itu. Ini adalah konsep ataupun prinsip dasar dalam memegang, ya, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mengapa hal ini penting untuk kita pahami jamaah sekalian? Ya, karena hal ini, ya, fenomena umat Islam, ya, fenomena umat Islam pada hari ini itu ada dua sikap ekstrim, ya, sikap ekstrim yang ada dalam tubuh umat Islam. Yang pertama adalah ifrat fit takfir, ya, ifrat fit takfir, yaitu meremehkan dalam masalah, ya, meremehkan dalam masalah pengkafiran. Artinya adalah ada sebagian orang yang anti terhadap masalah ini, sedikit-sedikit bilang kafir, sedikit-sedikit bilang kafir, sehingga ketika kita menyebut orang yang jelas-jelas kafir, artinya bukan seorang muslim, ya, dia tidak terima. Ya, artinya dia, sehingga kita mungkin pernah mendengar istilah ataupun kasus ada orang yang menolak, ya, menolak jangan menyebut orang non muslim itu dengan kata kafir. Nah, ataupun jangan jangan menyebut misalnya orang yang suka mengkafirkan dan sebagainya. Artinya dia menolak konsep takfir dalam Islam, padahal konsep itu ada di dalam Islam. Ini sikap buruk yang pertama dalam tubuh umat Islam. Sikap buruk yang kedua yang menjadi lawannya itu adalah berlebih-lebihan dalam masalah vonis kafir. Artinya adalah, ya, yang bukan kelompoknya maka dia kafir, ya. Bahkan
hal ini masih ada dalam tubuh umat Islam. Ya, dulu mungkin pada beberapa tahun sebelumnya fenomena kelompok di luar Indonesia, dan hal ini juga sudah masuk ke Indonesia, yaitu adalah kelompok ISIS, ya, yang mereka berkiblat kepada kelompok di luar negeri sana, ya, di mana mereka cenderung untuk tadi berlebih-lebihan dalam masalah vonis kafir. Ya, kalau tidak misalnya pemerintah, ya, seluruh pemerintah mulai dari RT sampai RT RW sampai presidennya, selama dia taat kepada presiden, ya, maka dia kafir. Nah, ini ada juga, ya. Ataupun kelompok yang lainnya sebagai sebagian kelompok yang lainnya, ketika bukan termasuk bagian dari kelompoknya, maka dia hukumnya kafir, bukan belum menjadi seorang muslim hingga dia eh, ber bersumpah ataupun mengambil janji setia ataupun berbaiat kepada ketua kelompoknya, ya, sehingga kalau misalnya kita sholat di masjidnya, maka ketika ketahuan kita bukan termasuk kelompoknya, setelah selesai sholat, setelah kita pergi dipel misalnya, ini masih ada, ya, masih ada seperti itu. Nah, ini adalah dua sikap ekstrim, ya, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, meremeh-remehkan dan berlebih-lebihan. Maka ini tidak diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah wasatiyah ataupun tawassut, ya, artinya berada di tengah-tengah antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan, seperti itu. Baik, dan termasuk juga sikap seperti ini kalau kita mau meluaskan, bukan hanya terjadi pada vonis kafir saja, menyebut seorang muslim dengan kamu ini sudah keluar dari Islam, ya. Tapi pada hal-hal yang lainnya, misalnya dalam masalah vonis bid'ah misalnya, ya. Ini juga di dalam tubuh umat Islam terjadi dua sikap ekstrim. Artinya ada orang-orang yang meremeh-remehkan, ada juga orang yang berlebih-lebihan. Ya, orang yang meremehkan itu sangat anti dengan istilah bid'ah, ya. Sehingga kalau ada orang yang menyebut kata bid'ah itu sendiri, ya, ini sedikit-sedikit bid'ah. Ini meremehkan, padahal peringatan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap perkara bid'ah itu telah dinaskan, telah dijelaskan baik di dalam terutama di dalam hadits-hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sikap yang meremeh-remehkan. Ada juga yang sikap yang berlebih-lebihan. Ya, orang yang berbeda pendapat dengannya dalam masalah khilafiyah, ijtihadiyah, misalnya dalam masalah kunut kah, dalam masalah rokaat tarawih kah. Nah, ini langsung divonis sebagai ahlul bid'ah. Ini sikap daripada berlebih-lebihan dalam masalah vonis bid'ah. Baik. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok, ya, sebagai kelompok yang berada di tengah-tengah, artinya mengambil sikap pertengahan, ya, karena sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, ummatan wasata, ya. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Apa makna daripada umat yang pertengahan itu? Umat yang pertengahan itu adalah tadi yang menghindari sikap meremeh-remehkan dan sikap berlebih-lebihan. Dan ini adalah sikap ataupun yang menjadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi berbagai hal yang ada. Seperti itu. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah,
Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya dasar di mana jangan sampai kita tadi terjerumus dalam kedua sikap ekstrem ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkata kepada saudaranya ataupun menyebut saudaranya, menfonis saudaranya dengan fonis ya kafir, wahai kafir, maka faqad ba'a biha ahaduhuma, maka hal ini akan kembali kepada salah satu keduanya. Makna kembali kepada salah satu keduanya itu adalah kalau yang divonis itu benar-benar kafir, maka memang orang yang divonis itu kafir. Tapi kalau misalnya dia salah, orang yang memvonis itu salah, maka hal itu akan kembali kepada orang yang memvonis. Artinya dia bisa menjadi kafir seperti itu. Nah, ini adalah pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk berhati-hati, ya, karena judul kita itu adalah berhati-hati dalam memvonis kafir seorang muslim. Kita harus berhati-hati jemaah sekalian dalam memvonis kafirkah ataupun bid'ahkah, sehingga kita tidak terkena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi justru kita yang terkena apa yang menjadi ucapan kita, seperti itu. Dan dalam masalah ini, ya, kelompok-kelompok yang tadi yang meremeh-remehkan dan yang berlebihan itu, kalau kita ingin membuka dalam sejarah perjalanan umat Islam, maka kita akan mendapatkan dua kelompok yang mana mereka telah menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, ya. Karena menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, sehingga mereka disebut sebagai kelompok yang menyimpang, seperti itu. Dan ini kalau kita tadi sebutkan contoh-contoh kelompok yang menyimpang, menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah prinsip ini, yaitu berhati-hati dalam memvonis kafir seorang muslim. Kalau yang kita sebutkan tadi adalah kelompok-kelompok yang terkini, ya, kontemporer, maka zaman dahulu juga sudah ada. Kalau kita melihat kelompok Khawarij misalnya, ya, kelompok Khawarij itu bagaimana sikap mereka? Sikap mereka itu adalah terhadap pelaku dosa besar. Ya, misalnya ada pelaku zina, pelaku peminum khamar, ataupun mencuri misalnya. Maka kalau dia belum bertaubat kepada Allah, maka statusnya adalah sudah langsung divonis sebagai orang kafir. Ini sikap kelompok Khawarij, sikap kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, ya. Artinya kalau ada orang berbuat dosa besar langsung divonis kafir, kekal di dalam neraka. Nah, ini kelompok Khawarij. Begitu pula kelompok yang kedua, yaitu adalah kelompok Mu'tazilah, ya, kelompok Mu'tazilah. Mereka memiliki keyakinan yang sama dengan kelompok Khawarij, di mana orang yang berbuat dosa besar maka dia langsung jatuh vonis kafir, kemudian di neraka dia kekal, seperti itu. Namun perbedaannya adalah kelompok Mu'tazilah meyakini bahwasannya siksaan yang didapatkan oleh orang muslim yang berbuat dosa besar itu tadi, itu berbeda dengan kadar siksaan yang didapatkan oleh orang kafir, seperti itu. Itu hanya perbedaan yang tipis antara kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Intinya kedua kelompok ini telah menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam prinsip yang ketiga. Dan sekali lagi kita ingatkan jamaah sekalian, prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang dasar ataupun prinsip yang menjadi harga mati. Artinya adalah tidak boleh diselisihi, ya. Menjadi hal yang baku dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh diselisihi.
Kalau ada kelompok yang menyelisihi prinsip yang pertama, prinsip yang kedua, dan prinsip yang ketiga ini, maka sudah bisa dipastikan kelompok-kelompok yang menyelisihi menjadi kelompok yang menyimpang dalam masalah akidahnya. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya. Maka perkara ini sering kita temui dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita terutama dalam problematika umat Islam. Maka kita harus betul-betul memahaminya, bisa mendudukkannya dengan baik. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki kaidah-kaidah, ya, dalam masalah vonis kafir ataupun vonis bid'ah. Maka ini harus betul-betul kita perhatikan. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ada beberapa kaidah, ya, yang diletakkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, masalah vonis kafir maupun vonis bid'ah. Apa itu? Yang pertama, bisa dicatat ini, kaidah yang pertama adalah pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah mengkafirkan atau membid'ahkan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Pedoman ataupun acuan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah pengkafiran atau pembid'ahan ataupun membid'ahkan seorang muslim, ya, maka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga bukan dengan maunya sendiri, hawa nafsunya. Jangan. Berdasarkan tanpa ilmu, jangan. Berdasarkan perasaannya saja. Berdasarkan semangatnya saja. Hawa nafsunya saja. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena kembali lagi kita kepada materi-materi awal bahwa sumber ilmu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun manhajut talaqi, di mana bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil ilmu, maka mengambil ataupun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka harus kita terapkan di dalam berbagai hal yang ada, termasuk dalam masalah ini, dalam masalah mengkafirkan, dalam masalah membid'ahkan, maka harus merujuk bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai merujuk kepada pemikirannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, hasil daripada nalar pikirannya sendiri tanpa didasari dengan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah ataupun tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mengapa kaidah yang pertama ini harus kita jelaskan? Karena prinsipnya itu adalah setiap orang yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan ataupun vonis kafir, maka wajib bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim untuk mengkafirkannya. Ya. Sebagai contoh adalah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas, ya, dengan jelas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, misalnya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan redaksi yang sangat jelas sekali. Laqad kafara alladziina qalu. Sungguh, ya, sungguh telah kafir. Nah, ini jelas redaksinya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan ataupun meyakini bahwasannya Allah itu adalah tsalitsu tsalatsah. Ya, yaitu adalah konsep Trinitas yang diyakini oleh di dalam agama Nasrani. Maka orang Nasrani yang meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, maka telah jelas Allah menyebutkan mereka adalah orang kafir. Ya.
Ataupun di dalam ayat-ayat yang lainnya sangat banyak sekali kalau kita membuka di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita membuka di dalam Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sudah jelas juga, ya. Kemudian faulaika humul kafirun. Nah, ini sebutan-sebutan Allah terhadap mereka yang melakukan berbagai jenis bentuk kekafiran. Maka prinsipnya adalah setiap orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengkafirkannya. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita terjerumus kepada yang sikap yang pertama, yaitu adalah sikap meremehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pada masa sekarang, yaitu adalah kelompok-kelompok liberal, ya. Kelompok liberal kemarin pada waktu-waktu sebelumnya pernah viral, ya, pernah mengemuka tentang kasus tadi. Jangan sebagai seorang muslim itu jangan menyebut, ya, sebagai bentuk toleransi misalnya. Jangan menyebut orang, sebutlah orang yang berbeda agama dengan kita itu dengan non muslim, bukan orang kafir, ya. Maka hal ini telah banyak sekali respon dari para ulama dan kita juga alhamdulillah sudah cukup banyak mendengar tentang hal ini. Artinya apa? Ini adalah kelompok-kelompok yang meremeh-remehkan dalam masalah ini. Artinya orang yang sudah jelas-jelas Allah kafirkan, tapi mereka enggan untuk mengkafirkannya. Ya. Ini bagian berangkat daripada tadi sikap ingin menunjukkan sikap toleransi, tapi ya salah di dalam penerapannya. Sikap toleransi di dalam Islam itu sudah ada, tapi harus sesuai dengan, ya, jangan sampai disalahgunakan ataupun jangan sampai berlebihan di dalam eh, mengamalkannya. Artinya keluar daripada bingkai dari terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti itu, ya. Sikap toleransi itu sudah ada di dalam Islam. Sehingga jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam masalah toleransi ini karena berdasarkan ataupun eh, berniat ingin toleransi sehingga toleransinya kebablasan, ya. Menolak istilah kafir padahal istilah ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Telah disebutkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana seorang muslim menolak istilah kafir padahal istilah ini adalah istilah Al-Qur'an, istilah hadis, ya. Baik. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah kaidah pertama, ya, kaidah pertama yang harus kita pegang. Setiap orang yang Allah kafirkan, Allah dan Rasulnya kafirkan, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengkafirkannya. Ketika Allah mengkafirkan orang Nasrani, maka kita wajib mengkafirkannya. Ketika Allah mengkafirkan orang Yahudi, maka wajib kita untuk mengkafirkannya. Ketika Allah mengkafirkan orang-orang musyrik, maka kita juga wajib untuk mengkafirkannya. Jangan sampai kita tadi bersikap meremeh-remehkan dengan berbagai alasan yang ada, alasan toleransi lah, alasan yang lain lah, ini jangan sampai, ya. Karena kita telah kalau melakukan hal demikian, kita telah menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kaidah yang kedua dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua dalam masalah pengkafiran yang harus kita perhatikan itu adalah meski terdapat kaidah pengkafiran, artinya para ulama nanti pada poin yang ketiga akan kita jelaskan, meskipun para ulama itu telah menetapkan kaidah-kaidah pengkafiran, ya, maka sebagai seorang muslim motivasi kita, ya, motivasi kita terhadap manusia secara umum, ya, terhadap umat manusia secara umum, terkhusus umat Islam, yaitu adalah
semangat kita itu adalah semangat memasukkan mereka ke dalam Islam, mempertahankan mereka di dalam Islam. Jangan sampai terbalik. Ya, semangat kita itu adalah mengeluarkan sebanyak-banyaknya, ya, mengeluarkan sebanyak-banyaknya eh, orang Islam dari agamanya. Ya, ini adalah sikap yang kedua. Artinya adalah eh, penjelasan kita ataupun sikap kita terhadap kelompok yang kedua. Kalau tadi kaidah pertama untuk kelompok yang meremeh-remehkan, maka kaidah yang kedua ini adalah untuk kelompok yang berlebihan. Maka perlu untuk kita jelaskan bahwasannya kaidah kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah semangat utama kita itu adalah semangat memasukkan umat Islam ataupun mempertahankan memasukkan umat manusia kepada Islam dan mempertahankan seorang muslim di dalam agamanya. Jangan sampai yang terjadi adalah sebaliknya. Semangat kita itu adalah mengeluarkan sebanyak-banyaknya orang Islam dari agamanya. Ini semangat terutama dalam masalah dakwah ini adalah semangat yang sikap yang terbalik. Ya, terutama bagi seorang dai. Ya, seorang dai kalau misalnya sikapnya itu adalah berlebih-lebihan dalam masalah pengkafiran ini, ya, sehingga yang terjadi adalah apa? Kalau ada tadi yang sedikit saja melakukan, misalnya dalam masalah terhadap pemerintah misalnya, seluruh pemerintah kalau tidak mau taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka secara jelas dia kafir seperti itu. Dan kalau ada orang yang tidak setuju dengan itu, maka dia juga menjadi orang yang kafir. Maka seluruh orang dikafirkan. Ya, seluruh orang dikafirkan. Seperti itu. Sehingga apa? Banyak orang yang dia keluarkan dari Islam. Maka perlu untuk kita jelaskan dalam kesempatan kali ini, semangat seorang muslim itu adalah mengajak umat manusia. Umat manusia itu adalah secara umum, termasuk juga orang di luar Islam. Semangatnya itu adalah memasukkan umat manusia ke dalam Islam. Mengajak mereka kepada Islam. Dan mempertahankan seorang muslim di dalam agamanya. Makanya pentingnya dengan nasihat, pengajaran. Ya. Orang belum tahu apa-apa, masih jahil, masih bodoh terhadap syariat Islam, langsung ketika dia karena kebodohannya melakukan salah satu dari misalnya pembatal keislaman, ya, langsung divonis kafir. Ya. Sehingga apa? Justru menjauhkan dia dari Islam. Ya. Membuat dia antipati terhadap agama Islam. Seperti itu. Maka bagi seorang dai terutama ataupun seorang muslim, bagaimana mempertahankan seorang muslim di dalam agamanya itu jauh lebih penting daripada mengeluarkan dia. Makanya tadi pentingnya nasihat, pentingnya dakwah, ya, pentingnya pembinaan sebelum kita menjatuhkan vonis itu. Seperti itu. Karena kebanyakan orang itu melakukan pembatal keislaman karena sebab kejahilan, tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu dia tidak tahu. Kecuali kalau misalnya seorang muslim ya sudah kita nasihati, ya dia sudah banyak untuk mendengar berbagai masukan-masukan ilmu-ilmu dari ustadz, tapi dia tetap dalam pembangkangannya, ya seperti orang-orang yang kita tahu sekarang, misalnya seperti Abu Gosok itu ya, ataupun siapa lagi yang sejenis ya, sespesies dengannya. Nah ini mereka adalah mengaku sebagai seorang muslim, tapi perbuatan dan perkataannya telah banyak menunjukkan bahwasannya dia banyak melakukan
ya tadi pembatal-pembatal keislaman. Maka ini orang-orang yang mungkin kalau pada zaman kekhilafan dahulu orang-orang yang seperti ini sudah masuk kepada pengadilan, ya. Artinya ulama-ulama yang berkompeten bisa ataupun dalam masalah ini misalnya kalau pada zaman ini MUI misalnya. MUI lah yang memiliki otoritas untuk tadi menentukan status keislaman seseorang, terlebih mereka yang sudah melampaui batas, ya, perkataan dan perbuatannya sudah jelas-jelas sering melakukan pelecehan terhadap Islam, terhadap umat Islam. Nah ini seharusnya wewenang ini dilakukan oleh MUI. Ya, dan pada sebagian kasus sebenarnya hal ini sudah dilakukan oleh MUI sebenarnya. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang menyimpang baik di pusat maupun daerah, itu MUI sering memanggil, ya, terlebih dahulu dipanggil oleh MUI, diklarifikasi. Ya, kalau ketika misalnya diketahui dia salah, maka dinasihati, dijelaskan mana yang benar, mana yang salahnya, seperti itu. Kalau misalnya dia terima, alhamdulillah. Ya, artinya adalah ini bagian daripada kita mempertahankan dia dalam keislamannya, sehingga belum dinasehati, belum dikasih ilmu, belum didakwahi, sudah divonis duluan. Jangan seperti itu. Untuk menjatuhkan vonis kafir itu ada tahapan-tahapannya, ada syarat-syaratnya, ada hal-hal tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI. Ya. Saya mendengar mendengar ataupun mendapatkan informasi apa yang telah dilakukan MUI sudah bagus baik di pusat maupun daerah. Kalau ada misalnya kelompok-kelompok yang menyimpang itu tadi, ya misalnya kemarin ada kelompok yang kelompok sesat yang mandi bareng, ya, sehingga menghalalkan zina atas nama agama. Ini dipanggil oleh MUI, ya, dipanggil kemudian diklarifikasi, ya. Ketika ditetapkan bahwasannya dia betul-betul memiliki keyakinan yang menyimpang, maka dinasehati, didakwahi, dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ketika orang tersebut kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kasus yang pernah terjadi di Madura, ya, Tajul Muluk itu, alhamdulillah sebelumnya dia menganut paham Syiah, ya, tapi setelah dinasihati oleh MUI, dibina oleh MUI, maka beliau kembali lagi kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bagian daripada usaha real, ya, usaha real umat Islam, ya, dalam hal ini dilakukan oleh lembaga MUI untuk tadi menjaga seorang muslim agar tetap dipertahankan di dalam keislamannya. Seperti itu. Ya, namun bagi mereka yang tadi yang telah jelas-jelas membangkang seperti Abu Qosok dan sejenisnya, maka seharusnya MUI itu harus tegas, ya, memberikan pernyataannya terhadap orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Orang-orang yang seperti ini, ya, kalau saya menyebutnya itu adalah makhluk-makhluk yang seperti ini, itu hanya menjadi duri dalam tubuh umat Islam, ya, sehingga banyak memberikan mazharat kepada umat Islam, sehingga seharusnya, ya, MUI itu harus memberikan pernyataannya terhadap orang-orang Muslim, tapi kalau kita tanya dia tahu atau enggak, ya tahu, ya, hidup di perkotaan, bahkan sering berdebat dengan para ustadz, bahkan ustadz didebat sama dia, merasa lebih pintar dari ustadz. Nah ini seharusnya MUI memiliki memanggilnya, kemudian bersikap tegas dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, kalau punya otoritas untuk menjatuhkan vonis kafir bisa dilakukan, karena apa? Ini adalah otoritas di mana MUI ini adalah kumpulan para ulama di situ. Ya, baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah.
inilah semangat yang kedua, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam masalah pengkafiran. Karena semangat seorang muslim itu adalah pertama mempertahankan seorang muslim dalam agamanya dan mengajak umat manusia, yaitu orang di luar Islam, ke dalam Islam. Itu semangatnya. Jangan sampai dibalik, mengeluarkan sebanyak-banyaknya umat Islam dari agamanya. Ini sikap berlebih-lebihan dalam masalah pengkafiran. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Adapun kaidah yang ketiga, ya kaidah yang ketiga dalam masalah pengkafiran itu ahlu sunnah wal jamaah ya memiliki syarat-syarat ya syurut ataupun ya syurut fit takfir ataupun mawani fit takfir. Jadi dalam masalah menjatuhkan vonis kafir itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan ada mawani-mawaniknya, penghalang-penghalang seseorang itu misalnya dia melakukan satu jenis perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, tapi karena ada penghalang-penghalangnya, ya dia tidak jadi divonis kafir seperti itu. Dan dalam masalah ini para ulama telah banyak menuliskannya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin lebih detail membahas akan hal ini, itu bisa dicari saja di internet syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalang kekafiran itu apa saja. Kita akan mudah banyak menemunya dalam berbagai literatur ataupun tulisan-tulisan yang ada seperti itu. Secara ringkas kita bahas secara ringkas karena menjelaskan tentang syarat dan penghalang-penghalang kekafiran ini sebenarnya menjadi forum tersendiri ataupun sesi tersendiri sebenarnya. Namun kita ringkaskan saja bahwa syarat-syaratnya itu adalah misalnya yang pertama seorang harus dalam keadaan balik. Ya, artinya orang yang kita akan divonis kafir itu harus statusnya menjadi seorang yang balik terlebih dahulu. Ya, sehingga kalau di bawah sebelum balik maka tidak boleh divonis kafir seperti itu. Kemudian berakal, ya, berakal, bukan orang gila, ya, bukan orang gila. Sehingga kalau misalnya ada orang gila, ya ada orang gila karena orang gila ini adalah rufi al-qalam, artinya adalah perbuatan dan perkataannya itu tidak dia terangkat, taklifnya itu adalah terangkat sehingga tidak mendapat pahala maupun dosa seperti itu. Maka harus berakal juga. Ya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu adalah masalah ilmu, ya tegaknya hujah. Artinya adalah ketika kita ingin ataupun lembaga yang layak untuk menjatuhkan kafir, menjatuhkan vonis kafir, maka harus menegakkan hujah terlebih dahulu. Artinya tadi kalau misalnya dia memang terklarifikasi termasuk kelompok yang menyimpang, maka harus ditegakkan hujah. Ditegakkan hujah itu maksudnya apa? Didakwahi, dinasehati, dikasih tahu seperti itu. Bahwasanya pemikiran seperti ini itu menyimpang, tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Harus ditegakkan hujah terlebih dahulu. Jangan sampai dia tidak tahu, ya dia tidak tahu, kemudian secara serampangan kita menjatuhkan vonis kafir. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, itu adalah singkatnya ataupun ringkasnya dari syarat-syarat pengkafiran. Artinya dan perlu untuk kita tambahkan juga, ya dalam masalah vonis kafir ini, maka yang pertama adalah ini adalah syariat Islam. Ya, ini adalah syariat Islam. Di mana yang namanya syariat Islam itu punya kaidah-kaidahnya. Artinya punya aturan-aturannya. Jangan sampai kita membuat aturan sendiri. Ya, sebagaimana
Sebagaimana syariat sholat, syariat zakat, syariat puasa itu punya aturannya sendiri, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka kita tidak boleh membuat menjalankannya sesuai dengan hawa nafsu kita. Misalnya contoh, sholat subuh 2 rakaat, dia pengennya 1 rakaat. Ya. Sholat zuhur 4 rakaat, dia pengennya dia rubah menjadi 3 rakaat atau 2 rakaat. Ini semaunya sendiri dalam menjalankan syariat Islam. Termasuk juga dalam masalah menjatuhkan vonis kafir ini. Ini bagian daripada syariat Islam. Yang syarat dan rukun-rukunnya dan aturan-aturannya, aturan mainnya harus menggunakan aturan main Allah dan Rasulnya. Dan begitu pula sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jangan membuat aturan main sendiri. Sehingga yang terjadi adalah tadi kalau tidak masuk kepada sikap meremehkan, masuk kepada sikap berlebih-lebihan, serampangan dalam masalah ini. Ini poin pertama yang harus kita tegaskan, ya. Kemudian yang kedua juga bahwasannya tadi di dalam masalah vonis kafir ini juga ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi sebelum kita menjatuhkan vonis kafir. Kemudian yang kedua adalah penekanan yang kedua adalah dikarenakan yang berhak, yang berwenang, yang yang layak untuk ya menjatuhkan, ya, karena bentuk kekafiran itu ada yang sifatnya jelas dan ada yang sifatnya samar-samar. Artinya butuh penelitian lebih dalam. Siapa yang layak untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap status keislaman seseorang? Maka para ulama, ya, para ulama. Sehingga secara umum vonis kafir ataupun vonis bid'ah itu layaknya dipegang oleh para ulama. Para ulama, kalau misalnya pada hari ini misalnya MUI yang berhak untuk melakukan akan hal ini, sehingga tidak setiap orang berhak untuk menjatuhkan vonis kafir, tidak boleh, karena ketika setiap orang, terlebih dia adalah orang awam, ya, melakukan hal ini dengan sendiri-sendiri, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, kalau tidak sikap meremehkan, maka sikap berlebih-lebihan itu tadi. Maka otoritas untuk melakukan hal ini yaitu adalah dipegang oleh para ulama ataupun kumpulan para ulama, seperti itu. Baik. Sehingga dalam masalah vonis kafir ini para ulama itu akan melakukan tahapan-tahapannya, memenuhi syarat-syaratnya itu bagaimana, dia sudah balik atau belum, dia berakal atau tidak, kemudian dia sudah tahu ilmunya atau belum, ya. Kalau belum tahu ilmunya dikasih tahu, diajari, dinasehati, didakwahi, ya, seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua, selain memenuhi syarat-syaratnya, melihat daripada penghalang-penghalangnya. Apa saja penghalang-penghalang seseorang untuk divonis sebagai seorang yang kafir, yaitu adalah misalnya ikrah. Ya, ikrah itu adalah paksaan. Misalnya seseorang dipaksa untuk mengucapkan keluar dari Islam. Ya, kalau tidak mengucapkan saya beragama tertentu misalnya, maka kamu akan saya bunuh. Maka ini ikrah, paksaan. Ya, sebagaimana yang dialami oleh misalnya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah sahabat siapa, Pak? Ya, ada yang tahu yang dipaksa untuk kembali kepada kekafiran oleh majikannya? Yazid bukan Ustaz? Siapa? Yazid bukan Ustaz? Yazid. Bukan, yang kedua orang tuanya dibunuh, ya, bapak ibunya dibunuh. Siapa? Itu. Ya, Yasir. Zaid. Yasir, keluarga Yasir. Oh ya. Sahabat Yasir itu adalah dia dia dipaksa oleh majikannya untuk
mengucapkan untuk kembali kepada agama lamanya, yaitu adalah musyrik. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan isbir ya ala Yasir, ya fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji kalian adalah surga. Ya. Kalau kedua orang tua sahabat Yasir itu, ya apa namanya, kalau tidak salah bapak beliau itu kaki kanannya dan kaki kirinya diikat, kemudian dibawa lari sebelah kanan oleh kuda, sebelah kirinya oleh kuda. Ya, ini adalah siksaan cobaan yang dialami oleh para sahabat yang terdahulu. Begitu pula ibu daripada Yasir itu adalah apa? Kemaluannya sampai mulutnya itu ditusuk oleh besi, ya besi, sehingga dari kemaluannya keluar hingga mulutnya. Ini adalah yang dialami oleh ibu Yasir. Sedangkan sahabat Yasir itu adalah dia karena tidak tahan terhadap paksaan, maka dia mengucapkan kalimat kekafiran meskipun hatinya masih meyakini, masih mengimani saja, karena hanya untuk karena tidak sabar karena tidak tahan terhadap siksaan saja. Maka orang yang seperti ini meskipun dia mengucapkan kalimat kekafiran, maka karena dia dipaksa, maka dia ada penghalang untuk dia dijatuhi vonis kafir seperti itu. Dan masih banyak lagi penghalang-penghalang yang dimana hal ini harus dilakukan oleh lembaga ataupun ulama saat hendak menjatuhkan vonis kafir. Baik, ini singkatnya saja Bapak Ibu sekalian, dan kalau misalnya butuh pendalaman terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalang vonis kafir ini bisa didalami nanti seperti itu. Dan begitu pula dalam masalah kekafiran ini kita harus melihat dari dua sisi, karena jenis kekafiran itu ada dua, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar itu adalah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sedangkan kufur asghar itu yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini yang harus diperhatikan. Kalau masalah kufur akbar yang perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, maka ini bisa langsung masuk ke tahapan tadi, dipenuhi syarat-syaratnya dan dilihat dari penghalang-penghalangnya adakah atau tidak. Kalau untuk kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti perbuatan meskipun dia termasuk perbuatan dosa besar, misalnya membunuh, ini perbuatan dosa besar dan termasuk juga kekufuran, tapi jenis kekufurannya itu adalah kufur asghar, ya, kufur asghar, maka tidak secara otomatis mengeluarkan seseorang dari Islam seperti itu, ya. Dan melakukan jenis kufur asghar yang lainnya, maka harus dilihat dari dua jenis kekafiran ini, kufur akbar dan kufur asghar, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu yang harus juga kita perhatikan. Baik jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Adapun kaidah yang keempat, ini karena sudah jam 6.22, kita cukupkan sampai jam 6.30. Adapun kaidah yang keempat tentang vonis tabdi'. Tabdi' itu adalah memvonis bid'ah. Ini yang menjadi problem umat Islam di Indonesia secara khusus dan secara umum di negara Islam yang ada, yaitu adalah dalam masalah menjatuhkan vonis bid'ah, ya. Maka kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah tidak boleh memvonis bid'ah kepada seorang muslim yang berbeda pendapat dengannya dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, ya. Karena bid'ah juga, ya, bid'ah juga itu ada dua, bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu ada juga pembagiannya.
dan itu harus diperhatikan, ya. Kalau bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan dari Islam, itu adalah perbuatan misalnya intinya menambah-nambah dalam ajaran Islam. Misalnya bahwasanya rukun Islam itu rukun Islam dan rukun iman kita itu bukan seperti yang kita yakini, sebagaimana yang dianut oleh Syiah. Nah, ini termasuk perbuatan bid'ah dalam masalah keyakinan. Jadi perbuatan bid'ah itu ada dua, dalam masalah keyakinan dan dalam masalah ibadah. Ya. Dan dalam masalah ibadah itu yang jauh lebih membahayakan, seperti itu. Maka dan dan dalam permasalahan hukum-hukum Islam itu ada sifatnya dua hal. Ada yang sifatnya khilafiyah, ada juga yang sifatnya qat'i ataupun mujma' alaih, disepakati. Ya, misalnya rukun Islam ada 5, sebagaimana yang kita ketahui prinsip-prinsip. Nah, ini menjadi mujma', menjadi hal yang kita sepakati bersama, tidak boleh diselisihi. Ya. Dan ada juga yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah, ya. Hukum-hukum Islam itu ada sifatnya ijtihadiyah, khilafiyah. Misalnya contoh tadi, masalah kunut, masalah jumlah rakaat tarawih, masalah-masalah yang lainnya, ini adalah sifatnya khilafiyah, ijtihadiyah. Sehingga kalau kita berbeda dalam masalah ini, seorang muslim tidak boleh menjatuhkan vonis bid'ah kepada orang yang berbeda pendapat dengannya. Ini menjadi catatan penting dalam kita bermuamalah dengan sesama muslim, ya. Begitu pula kalau terlebih misalnya membid'ahkan seorang ulama, ya. Misalnya Imam Syafi'i itu karena bertentangan dengan ulama yang saya anut, misalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, maka dalam satu masalah, maka karena menyelisihi dalam masalah ini, maka Imam Syafi'i menjadi pelaku bid'ah. Wal'iyadzubillah. Beraninya kita menjatuhkan vonis bid'ah kepada seorang imam, seorang alim, itu adalah Imam Syafi'i. Ataupun imam-imam yang lainnya. Karena kenapa? Seorang ulama ketika beliau berijtihad itu apa sih? Nah, ini perlu untuk kita jelaskan secara ringkas saja. Ijtihad, perkara khilafiyah. Mengapa bisa terjadi perkara khilafiyah di kalangan para ulama? Karena pertama, dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu ada dua jenisnya. Ada yang sifatnya jelas, ada yang sifatnya berpotensi untuk difahami dengan berbagai jenis pemahaman yang ada. Kalau dalil-dalil yang sifatnya jelas itu tentang masalah hukum sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ini hukumnya jelas. Hukum sholat itu wajib, hukum puasa itu wajib, hukum zakat itu wajib. Ini para ulama sepakat karena teks Al-Qur'annya, teks hadisnya jelas. Tapi ada juga dalil-dalil yang teksnya itu ada kemungkinan berpotensi untuk dipahami secara multitafsir. Sehingga yang terjadi adalah ulama A memahaminya, menyimpulkannya seperti ini. Ulama B menyimpulkannya seperti ini. Seperti itu. Dan sebab yang lainnya terjadinya khilafiyah adalah dalam masalah status hadis. Ulama A menyimpulkan hadis ini hukumnya sahih. Tapi ulama yang lainnya menyimpulkan status hadis ini hukumnya dhaif. Nah, ini penyebab-penyebab terjadinya masalah khilafiyah. Sehingga dalam masalah khilafiyah, seseorang ketika berbeda pendapat, maka tidak boleh saling menjatuhkan vonis bid'ah. Seperti itu. Ketika hal ini tidak diperhatikan, kaidah ini tidak diperhatikan, maka hal ini akan terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam, di tubuh umat Islam, seperti itu. Dan ketika kita tadi berselisih pendapat, kita berselisih dengan seorang ulama, ya bahkan setingkat ulama, maka
itu adalah ijtihad mereka, kesimpulan mereka. Dan perlu untuk kita ingat, ketika para ulama mujtahid itu berkesimpulan, beristihad, kalau beliau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah maka mendapatkan 1 pahala, tidak dosa. Mereka mendapatkan 1 pahala. Bagaimana mereka mendapatkan 1 pahala, kemudian kita vonis sebagai pelaku bid'ah? Tidak. Seperti itu. Jangan sampai. Begitu pula dengan orang awam, sikap kita terhadap orang awam. Orang awam itu hanya mengikuti ulama yang menjadi panutannya, ya. Sehingga tidak boleh kita vonis bid'ah juga. Karena apa? Dia hanya mengikuti, ya. Dia hanya mengikuti ulama yang menjadi panutannya, misalnya mengikuti Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama di bawah Imam Syafi'i. Sehingga tidak boleh kita ketika berselisih pendapat dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, kita menjatuhkan vonis bid'ah seperti itu. Nah, ini catatan kaidah dalam masalah menjatuhkan vonis bid'ah yang sejak zaman dahulu hingga sekarang masih menjadi polemik di dalam tubuh umat Islam. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah beberapa kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu untuk kita perhatikan dalam masalah menjatuhkan vonis kafir ataupun vonis bid'ah, sehingga kita termasuk umat wasatoh, yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, wallahu alam, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, maka bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan meng-unmute sendiri speakernya. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Ika. Tadi kan Ustaz bilang ada 2 macam kafir ya. Itu kafir kufur akbar dan kufur asgor ya. Iya. Kalau kufur akbar itu kan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik. Untuk hal ini apakah dinyatakan dengan declare bahwa dia keluar dari Islam, atau ada satu ucapan atau perbuatan dia yang menyebabkan dia bisa kita vonis sebagai kafir? Ya, baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, tentang masalah kufur akbar, kekufuran yang besar, di mana maknanya itu adalah dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, maka ini bentuknya ada 2, apakah perkataan ataukah perbuatan. Dan hal ini juga kalau kita mau detailkan ada dalam masalah pembahasan pembatal syahadat, ya, ataupun pembatal keislaman. Itu banyak sekali jenis-jenisnya, baik yang sifatnya perkataan maupun perbuatan ataupun keyakinan juga bisa seperti itu. Seperti contohnya adalah misalnya seseorang ini yang jelas-jelas ya mengeluarkan misalnya dari segi keyakinan, ya, keyakinan itu misalnya hari akhir itu tidak ada. Nah, ini keyakinan, bentuk daripada keyakinan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman karena kaitannya dengan masalah keimanan kepada hari akhir, seperti itu. Dan keyakinan-keyakinan yang lainnya, misalnya Al-Quran tidak hari ini, Al-Quran sekarang itu bukan yang asli. Ini keyakinan juga yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Berhukum kepada selain hukum Allah, ini juga bentuk kekafiran juga, tidak menerima syariat Islam, ya. Ataupun bentuk perkataan, misalnya perkataan misalnya hinaan, ya, cacian kepada Allah, cacian kepada syariat Islam. Nah, ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, sebagaimana banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham, ya, sehingga mereka lancang untuk membuat komentar-komentar, pernyataan-pernyataan yang
berpotensi mengeluarkan mereka dari Islam. Begitu juga perbuatan, misalnya meninggalkan sholat, ya, kemudian meninggalkan zakat, ataupun datang ke dukun, ya, ataupun menyembah kepada selain Allah, melakukan kemusyrikan, dan ini sangat banyak sekali dilakukan oleh umat Islam. Maka ini perbuatan-perbuatan kufur akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ketika ada orang Muslim yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, baik yang sifatnya keyakinan, perkataan maupun perbuatan, maka tadi lembaga ataupun ulama ataupun dalam bentuk lembaga ikatan ulama, misalnya di Indonesia MUI, harus memanggil orang ini, diklarifikasi apakah dia betul melakukan hal demikian atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian kalau betul, maka harus dilihat dari dipenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kamu tahu nggak bahwasannya ini termasuk hal yang menyimpang dari syariat Islam. Ya, ini harus dijelaskan. Kalau belum tahu, dijelaskan. Syarat-syaratnya dipenuhi. Kemudian setelah syarat-syaratnya dipenuhi, dilihat adakah penghalang-penghalang dia untuk dijatuhkan sebagai dihukumi sebagai atau dijatuhkan vonis kafir. Tadi apakah dia terpaksa ataukah penghalang-penghalang yang lainnya, harus dilihat penghalang-penghalangnya seperti itu. Barulah ketika semuanya sudah jelas, maka suatu lembaga ikatan ulama bisa menjatuhkan vonis kafir kepada orang tersebut, seperti itu. Itu yang harusnya tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan. Seperti itu, wallahu alam itu. Berarti seperti ujaran bahwa lebih baik saya masuk neraka daripada masuk surga, karena nanti di surga ketemu si A, si B, si C gitu. Ya. Itu sudah termasuk ujaran yang bisa mengeluarkan dia dari keislamannya gitu. Dan dia kan terus nanti kan menjadi bad influencer tuh untuk para umat muslim lainnya. Terutama mereka-mereka yang masih awam tentang Islam atau generasi-generasi muda yang kurang paham gitu kan. Mereka ya seperti buzzer-buzzer gitu kan, apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai kufur akbar juga gitu? Ya, jadi banyak sekali perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan mereka yang sudah mencapai kalau bahkan sudah termasuk bagian daripada perbuatan tadi pembatal-pembatal syahadat. Namun tadi untuk menjatuhkan vonis itu, maka seharusnya ada lembaga yang berani ataupun melakukan hal itu dengan konsisten, yang seharusnya di Indonesia itu dilakukan oleh MUI, seperti itu. Ya, itu kan nggak ada Ustadz ya, jadinya dan justru sepertinya malah membiarkan. Ya, jadinya malah jadi semakin merajalela atau gimana. Itu seandai kata misalkan mereka nanti meninggal gitu kan, berarti kan tidak ada kewajiban bagi umat muslim lainnya untuk bagaimana, apakah kita boleh berlepas diri, tidak memperlakukannya sebagai orang muslim atau gimana? Iya, baik. Ketika lembaga otoritas ini tidak ada, maka seorang muslim itu kalau punya ilmu, dia bisa, ya tentunya ini harus dengan hati-hati harus dengan hati-hati untuk menjatuhkan seperti itu. Karena apa? Karena ini ada poin yang tertinggal ya. Karena ketika kita telah menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim, maka hak dia sebagai seorang muslim itu secara otomatis tercabut. Contohnya apa saja? Misalnya dalam masalah warisan, kemudian masalah mensolatkan, kemudian dalam masalah pernikahan. Banyak sekali yang berkaitan dengan bersinggungan dengan ketika seseorang itu telah divonis kafir, maka harus berhati-hati.
Adapun ketika otoritas lembaga yang menjatuhkan berhak untuk memvonis kafir itu tidak ada dalam waktu ini, maka hal itu bisa kita ketika kita punya ilmunya, dan ini juga terbatas pada orang-orang yang kita bisa akses. Misalnya ada teman kita melakukan hal kekufuran, misalnya tidak sholat, misalnya contoh real saya tidak sholat misalnya, kita tanya, kamu tidak sholat kenapa? Saya tidak meyakini sholat itu wajib. Oke, nah ini sudah menjadi klarifikasi. Kita dakwahi bahwasanya sholat itu wajib dan sebagainya. Dia menolak, ya maka di akhir hayatnya, misalnya dia meninggal, sudah kita beristihad sendiri dengan kemampuan yang sudah kita lakukan, kita klarifikasi, kita lihat syarat-syaratnya, kita lihat penghalang-penghalangnya. Kalau semuanya sudah terpenuhi, maka kita ambil ijtihad kita, pendapat kita tidak mensolatkannya. Dan karena apa? Karena hasil daripada penelitian. Seperti itu. Oke, baik. Sekian Ustaz informasinya. Gitu saja. Ya. Boleh tanya? Ya. Assalamualaikum. Iya, baik. Satu-satu silahkan. Siapa dulu? Saya dulu. Oh ya. Ini Ustaz, silahkan. Akhir ini kan kita banyak konten-konten di sosial media, baik grup-grup di sosmed maupun mengenai taklim gitu ya Ustadz. Saya pernah dimasukin oleh salah satu teman di grup, kelihatannya forum kajian sunnah, tapi di sana juga berujung itu mengkafir-kafirkan gitu, sama waton membid'ahkan suatu kaum gitu Ustadz. Ya, baik. Apakah kita itu berdosa juga ketika kita ada suatu kelompok umat Islam? Saya kan dulu pernah terjebak di suatu grup taklim seperti itu Ustadz, tapi saya alhamdulillah saya bisa nganalisa dari grup tersebut dan akhirnya saya keluar pada waktu itu. Apakah kita itu juga dosa ketika membid'ahkan maulidan, terus kita itu menyalahkan para ulama yang telah membawa Islam ke Indonesia, Ustadz. Karena akhir-akhir ini yang saya amati itu banyak umat Islam di akhir zaman itu sampai-sampai menyalahkan atau mengkafirkan para wali songo atau waliullah yang telah berjasa istilahnya mengislamkan Indonesia itu sendiri. Sangat miris sekali memang. Iya, baik. Hanya itu. Baik, Dian. Baik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, masalah kalau kita pernah mengaji ataupun bergabung di dalam satu kelompok pengajian yang cenderung untuk tadi serampangan dalam masalah mengkafirkan ataupun membid'ahkan, dengan hasil yang sudah kita jelaskan tadi, maka lebih baik kita menghindar ataupun menghindari kelompok-kelompok tersebut, seperti itu. Ya, dan kita cari kajian-kajian ustadz-ustadz yang memiliki sikap dalam masalah ini dengan sikap yang tadi wasato ataupun sesuai dengan sikap ahlu sunnah wal jamaah, seperti itu. Dan itu sangat banyak sekali dan mudah untuk kita dapatkan. Kemudian dalam masalah tadi menyikapi ataupun menilai ulama-ulama wali songo misalnya, ini kembali kepada hal yang pertama, masalah wali songo ini informasinya masih banyak yang simpang siur, seperti itu. Meskipun kita bisa meneliti lebih detail, ya,
lebih detail. Artinya adalah kalau informasi tentang ulama Wali Songo belum kita dapatkan secara lengkap, secara akurat, maka jangan kita berkesimpulan yang gegabah dalam berkesimpulan seperti itu. Karena apa? Karena tadi untuk menjatuhkan vonis kafir maupun bid'ah itu tadi harus ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Ya, bagaimana kita mau mengklarifikasi kalau informasi tentang mereka simpang siur kita dapatkan ataupun sepotong-sepotong kita dapatkan, tidak utuh. Bagaimana kita mau mengklarifikasi seperti itu? Ya, ini masalah tentang Wali Songo. Sehingga sikap yang lebih aman itu adalah kita tidak terlalu berani dalam masalah menjatuhkan ataupun menyimpulkan tentang keyakinan mereka, amalan-amalan mereka. Ya. Karena bisa jadi apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan konteks dakwah pada masa itu. Ya, sebagaimana yang pernah kita dengar Wali Songo, si Sunan Kalijaga atau siapa itu sedang melakukan tahapan-tahapan dakwah. Ya, jangan sampai salah satu tahapan dakwah itu dijadikan sebagai ukuran untuk menetapkan tentang posisinya ataupun tentang statusnya. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena sekali lagi harus melalui klarifikasi dan pendalaman tentang informasi-informasi mereka seperti itu. Kemudian dalam masalah tahlilan dan sebagainya, perlu untuk kita sampaikan teman-teman kita dari kalangan Nahdliyin ataupun yang melakukan akan hal itu, mereka ya kalau kita tanya ya, dan ini juga telah terjadi diskusi, mereka juga punya dalil ya. Mereka punya dalil. Misalnya contoh masalah tadi tahlilan, mereka punya dalil. Kalau kita tanya masalah tabur bunga di kuburan, mereka punya dalil seperti itu. Sehingga apa? Kesimpulannya adalah sikap kita itu berlapang dada, ya, berlapang dada. Karena mereka punya dalil dan kita punya dalil, sehingga kalaupun mereka melakukan hal itu, jangan sampai kita vonis bid'ah meskipun kita tidak melakukannya seperti itu. Karena apa? Itu sudah menjadi hasil daripada ilmu yang mereka dapatkan, sehingga setiap ilmu yang kita dapatkan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terutama dalam saat ini terlalu fokus dalam masalah itu, bukan terjadinya persatuan umat Islam, justru perpecahan di antara umat Islam. Dan hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Kapan umat Islam akan bersatu? Ketika dalam masalah seperti ini kita terus-menerus berselisih seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah kembalikan kepada pendapat masing-masing, karena pendapat masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hanya sekedar diskusi boleh ya. Kita diskusi dalam masalah dalil-dalilnya enggak masalah, karena masalah diskusi yang tidak boleh itu adalah tadi menjatuhkan vonis bid'ah ketika mereka memiliki dalil seperti itu. Wallahu a'lam. Oh ya Ustadz, satu lagi, ini masalah sadar bagi perempuan kok simpang siur ya Ustadz. Yeah. Saya kan juga pernah ini dinasehati oleh salah satu teman dari salah satu kajian tadi yang saya keluar, itu pernah dinasehati oleh teman, Mbok kamu itu pakai cadar gitu, padahal saya waktu kecil, semenjak kecil diislamkan oleh orang tua itu tidak pernah yang namanya diajarkan orang tua untuk pakai cadar. Itu kita harus bagaimana ya Ustadz, soalnya kayak gitu nanti jadi problematika psikologi keluarga Ustadz. Baik, ya. Jadi untuk masalah hukum
kalau hukum hijab itu maka ulama sepakat bahwasannya hukumnya wajib. Adapun untuk cadar maka itu terjadi perbedaan para ulama. Ulama mazhab Syafi'i mewajibkan cadar, ya, mewajibkan cadar. Namun ulama yang lainnya tidak mewajibkan. Sehingga intinya adalah hukum menggunakan cadar itu adalah hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, sehingga mana pendapat yang kita ambil maka itu kita lakukan seperti itu. Dan kalau misalnya sehingga hukumnya itu tidak wajib, ya, tidak wajib, tergantung pendapat mana yang kita ambil. Dan itu juga bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita, ya, kondisi kita, keluarga kita dan sebagainya, itu perlu kita kondisikan seperti itu. Kalaupun toh misalnya kita berkesimpulan hukumnya wajib, maka harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, bagaimana keluarga kita, lingkungan kita. Kalau belum mendukung, maka hal ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena syariat Islam itu adalah mudah, ya, namun jangan sampai kita mudah-mudahkan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Iya, syukron Ustadz. Masalahnya sekarang juga menjadi problematika gitu, masalah cadar kan gencar-gencarnya seperti itu, dan itu ada salah satu kelompok umat Islam yang beranggapan bahwa wanita yang tanpa cadar itu bukan termasuk dari golongan muslimah yang alim. Itu memang ada yang berstigma seperti itu, tetapi kok dakwah yang seperti itu kok sangat menyakitkan untuk zaman saat orang-orang akhir zaman seperti saat ini, kok sangat menyakitkan sekali ya Ustadz, dakwah seperti itu, Masya Allah. Ya, baik. Nah, itu tidak benar kalau sikap seperti itu. Baik. Silakan bagi ada yang pertanyaan lain, tadi sepertinya ada Ya, Pak Agus. silakan, tadi. siapa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Agus. Ya, sedikit pertanyaan aja nih terkait fenomena agama Bahai. Itu bagaimana Ahlussunnah memandangnya? Apakah ini sudah masuk kategori kafir atau apa? Ternyata sampai saat ini juga tidak ada pernyataan resmi dari Majelis Ulama terkait Bahai ini. Dan justru Kementerian Agama justru mengakui adanya ini. Ya. Menurut saya itu satu penyelesaian terhadap undang-undang. Ya, baik. Tanggapannya Ustaz. Makasih. Ya. Baik, jazakallah khair Pak Agus. Jadi memang ini juga termasuk problem di tubuh umat Islam, ya. Artinya saya kasus agama Bahai ini memang baru mencuat, ya, beberapa pekan terakhir. Saya juga jujur belum mendalami tentang hal itu. Namun intinya adalah kalau mereka menganggapnya ataupun menyebutnya sebagai agama, maka secara otomatis itu sudah di luar Islam, ya. Kalau di luar Islam maka statusnya adalah orang kafir. Tapi kalau misalnya masih menyebut sebagai umat Islam, bagian daripada agama Islam, maka tinggal kita lihat keyakinan seperti apa, seperti itu. Kalau ada yang menyelisihi dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita sebutkan, ya, misalnya dari masalah rukun imannya, kemudian masalah tadi cabang-cabang perangkat keimanan, misalnya terdiri dari hati, perkataan, dan perbuatan, dan termasuk juga yang prinsip yang ketiga ini, maka bisa kita pastikan mereka termasuk kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Dan seharusnya MUI ketika melihat akan hal ini, terutama masalah agama, karena kita tidak bisa
memungkiri bahwasannya Indonesia ini bukan hanya sebagaimana pendiri dari bangsa ini menyatakan bahwasannya Indonesia itu bukan satu agama, artinya mengakomodir beberapa agama. Tapi harus kita lihat dari undang-undangnya yang disahkan itu ya secara negara itu berapa agama, meskipun sebagai seorang muslim kita meyakini hanya agama Islam yang benar, ya ini dari segi negara saja. Jangan sampai negara itu, karena negara itu berkewajiban untuk menjaga keyakinan kita dari berbagai penyimpangan yang ada, dan terlebih MUI juga harus menjaga hal itu lebih baik. Maka hal ini seharusnya pemerintah dan MUI harus memiliki perhatian yang lebih seperti itu. Semoga saya yakin MUI punya langkah dalam masalah ini dan kita tunggu saja seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya belum bisa menjelaskan secara detail tentang agama Bahai ini. Nah, mungkin para ustadz yang lainnya sudah menjelaskan lebih detail seperti Ustadz Adi Hidayat dan ustadz-ustadz yang lain, maka bisa merujuk kepada beliau-beliau seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, makasih Ustaz. Ya. Baik. Sekali lagi saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang bergabung di Zoom kali ini, grup Zoom kali ini, bagi yang ingin langsung mendapatkan informasinya setiap bulan, informasi kajian ini setiap bulan, nanti bisa mencatat nomor kami yang ada di kolom komentar ataupun chat, sudah dituliskan oleh admin seperti itu. 0853 2400 3070. Dan channel Masjid Ar-Raudhah juga bagi yang ingin menyimak kajian sebelum-sebelumnya bisa membuka Masjid Ar-Raudhah yang linknya sudah dibagikan juga. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, baik. Kalau cukup kita simpulkan, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan menjadi bekal penguat keimanan kita, terutama di akhir zaman di mana fitnah akidah itu sangat banyak menyebar, sehingga perlu untuk kita kokohkan dengan mempelajari apa saja prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Wallahu alam. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas. Baik, Mbak Dian. Baik.